然能做到言出法随，便是无数强者云无尽光芒。前方警醒！星辰，可闲置的阵风星辰，你找的招式架构成型了，只差最后。只要你能回来，这都不算什么。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-197. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Fang teruslah melakukan ujian agar bisa mendapatkan pengakuan dari Menara Bintang. Ribuan tahun sudah Lo Fang habiskan di dalam tempat tersebut, menahan rasa sakit yang luar biasa mengerikan. Meskipun begitu, Lo Fang tidaklah memiliki niatan untuk berhenti. Putih yang melihat hal ini merasa tidaklah menduga Lo Fang bisa sampai sejauh itu berkat tekad besar yang dia miliki. Sampai puncaknya, Lo Fang hampir mencapai batas. Bahkan pesan yang dia siapkan sudah diterima oleh Xu Xian bersama keluarganya, di mana pesan itu mengatakan kalau dirinya sudah meninggoy. Untung saja Lo Fang masihlah dapat bertahan dan akhirnya mendapatkan pengakuan dari Menara Bintang. Tidak hanya itu saja, namun Lo Fang juga telah bertemu dengan guru besar, yang mana ialah sosok yang telah menciptakan klan Yansen dan klan manusia bumi. Lo Fang sadar betul betapa mengerikannya kekuatan yang sosok itu miliki. Berhubung Lo Fang telah menjadi murid ketiganya, jadi guru besar pun memberikannya hadiah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di Menara Bintang, di mana Guru Agung sudah menyiapkan dua harta besar untuk muridnya, yakni Menara Bintang dan satu harta lagi yang bernama Zizia. Meskipun Lo Fang belum melihatnya, tapi dia memiliki beberapa hubungan dengan harta tersebut. Putih memberitahu kalau Zizia merupakan baju jirah yang secara khusus diciptakan oleh guru besar. Zizia sendiri memiliki kemampuan untuk berubah seperti baju jirah para prajurit, jenderal, dan raja yang pernah Lo Fang lihat di dunia luar. Bahkan sampai jirah dari puncak raja sekalipun, mereka berasal dari baju jirah yang sama, yakni Zizia. Harta ini sangatlah luar biasa, bahkan sosok Tuhan alam semesta pun sangat mendambakannya. Lo Fang baru mengetahui hal tersebut. Selain itu, dirinya juga sepertinya secara kebetulan menerima gelar yang tak biasa. Sepertinya itu bukanlah sebuah kebetulan. Putih juga memberitahu kalau guru mereka saatlah menyayangi muridnya. Lo Fang serta berterima kasih atas pemberian guru besar. Ia meminta Lo Fang untuk tidak cepat puas dulu, karena untuk bisa menggunakan armor ini, ia harus menaik tingkat lebih tinggi lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia masihlah belum dapat menggunakannya. Selain itu, dirinya juga masihlah memiliki sebuah harta yang masih disimpan oleh senior kedua Lo Fang. Ia meminta Lo Fang untuk tidak terlalu memikirkan hal ini dulu, karena dia masihlah memiliki harta yang bisa dia gunakan sekarang. Lo Fang seketika saja melihat sebuah tempat yang begitu luas. Semua itu hanya berada dalam genggaman guru besar saja. Harta ini juga pernah dirinya berikan kepada senior keduanya untuk bisa melahirkan keturunan. Entah mengapa Lo Fang merasa kalau dirinya berasal di dimensi yang berbeda. Apa yang Lo Fang lihat sekarang merupakan 4 jiwa prajurit, jenderal, raja, dan kaisar yang lahir dari jiwa asli. Pedang ini adalah para prajurit yang lahir dari Yuan Huan. Wang Suhun adalah jaminan kualitas yang memiliki jiwa. Semua ini diciptakan hanya demi keturunan bumi saja. Klan Dewa Yan memiliki bawaan yang sangat tinggi, namun tidak memiliki jiwa yang hebat. Yandi yang merupakan senior kedua Lo Fang adalah salah satunya. Meskipun bakatnya hebat, tapi jiwanya agak biasa saja. Karena kekurangan itulah, guru mereka pun menciptakan ras manusia bumi yang memiliki jiwa yang sangat kuat. Lo Fang baru tahu inilah alasan mereka dilahirkan. Berhubung kemampuan tubuh jiwa primordial Yandi sudah cukup, maka jutaan tetesan yang tersisa akan dia berikan kepada Lo Fang. Sisanya akan dia berikan juga ke bumi secara perlahan-lahan. Guru besar yakin betul di masa depan nanti Lo Fang akan menjadi makhluk super kuat. Di bawah kepemimpinan Lo Fang, dia juga berharap kalau manusia bumi akan menjadi ras yang terkuat di alam semesta.
Lo Feng berjanji akan menjalankan misi itu dengan baik. 眼下我将它存放，我赠予你20地球一脉，大用。是为此而诞生的。哦，而剩下的100万，未来你成为自然能成为一个。 Ia langsung saja menyerap bintang-bintang tersegel yang gurunya berikan. Di antara semua itu masih ada satu harta karun yang terakhir, yang mana Lo Feng diminta untuk mengikuti guru besar. Sebuah perahu besar pun seketika saja muncul, yang mana ini benar-benar sangatlah besar, melebihi ukuran dari guru besar. Lo Feng yang berada di dalam sana bagaikan seperti debu kecil. Perjalanan pun mereka lakukan dengan kapal itu. Meskipun pergerakan kapal ini terlihat lambat, tapi sebenarnya ini sangatlah cepat, bahkan melampaui kecepatan cahaya. Lo Feng bisa merasakannya dan jelas dan melihat pemandangan yang luar biasa di depan sana. Putih yakin Lo Feng selalu dibuat terkejut. Ini wajar, pasalnya guru mereka adalah salah satu makhluk terkuat di alam semesta. Bahkan hukum tidaklah berpengaruh di depannya, karena guru besar itulah hukumnya sendiri. Jika ia berkata suatu makhluk mati, maka makhluk itu akan segera berakhir. Mereka akan binasa dengan hanya sekali perkataan saja. Jika guru mereka menginginkan sebuah bintang hancur, maka hanya dengan sekali ucapan saja ia dapat menghancurkan semesta itu. Kecepatan ini bukanlah lagi kecepatan cahaya karena 10 kali lipat kecepatan cahaya. Maka karena itulah mereka dapat mencapai satu wilayah dalam waktu yang begitu cepat. Ruang seakan-akan telah dibengkokkan olehnya. 已然能做到言出法速，便是无数强者与无尽光芒。前方警醒。 Guru besar pun menanyakan tentang Nebula Jiuquan, yang mana itu adalah menara bintang yang sedang aktif menyerap energi kosmik. Untuk bisa menjaga kosmiknya, Lo Feng tidak dapat mengendalikan energi dalam jumlah besar, karena nebula itu memiliki pergerakannya sendiri. Menara bintang masihlah harus di sini karena Lo Feng masih belum cukup kuat untuk bisa membawanya. Tapi guru besar sudah memiliki harta lain yang boleh Lo Feng gunakan, yang mana seketika saja sebuah gulungan super besar pun dia keluarkan, yang mana ini adalah peta bintang. Peta bintang itu dapat menampung bintang tersegel dalam jumlah besar. Ia memiliki 100 bintang tersegel sebagai cadangan. Sedangkan di dalam menara bintang ada 16.000 lebih bintang tersegel yang tidak aktif. Semua itu dapat disimpan dalam peta bintang. Guru besar pun memperkecil peta itu dan memberikannya kepada Lo Feng. Tentu saja menerima harta ini membuat Lo Feng senang. Dia pun mencoba untuk melakukan sesuatu yang mana seketika saja bintang tersegel ini pun membentuk sebuah cakar dari Dewa Binatang. Sepertinya peta binatang ini telah menyimpan begitu banyak teknik bertarung. Sudah sangat jelas itu akan sangat membantu perkembangannya. Setelah memberikan apa yang memang menjadi milik Lo Feng, guru besar pun membawa mereka kembali. Sekarang Lo Feng sudah memiliki sebuah pelindung untuk jiwanya melalui peta bintang. Tapi dia itu harus melakukan satu hal lagi untuk bisa menyelesaikan semua ini, yang mana seketika saja ada 3 koordinat yang langsung saja masuk ke dalam benak Lo Feng. Selain itu ada bagian 9 fragmen dari buku rahasia. 9 fragmen buku rahasia itu terdiri dari 5 bagian. 3 bagian yang tersisa telah tersebar di 3 lokasi berbahaya. Lo Feng harus menemukan setiap bagian selama fase dirinya mencapai tingkat Undying atau Immortal. Ketika dirinya sudah menggabungkan semua fragmen, maka ia harus datang kemari, karena menara bintang dapat dirinya kendalikan. 和闲置的阵风形成，你找的招式架构成型了，只差最后一件。 Lo Feng paham dengan tugasnya. Guru besar tahu betul betapa kerasnya perjuangan Lo Feng untuk bisa sampai kemari. Lo Feng berjanji akan berjuang sangat keras untuk bisa membawa ras manusia bumi mencapai tingkat tertinggi dari alam semesta. Mendengar hal itu, guru besar pun menghilang dari hadapan mereka. Sedangkan Putih juga akan menghilang, pasalnya dia sudah menyelesaikan semua misinya. Terlebih lagi mulai sekarang menara bintang akan berada di bawah kendali Lo Feng. Putih berencana untuk melakukan perjalanan ke tempat lain. Lo Feng memberikan hormat kepada seniornya. Di sini Lo Feng baru ingat selama ia menjalankan ujian, dia tidak dapat memasuki dunia virtual. Ia yakin kalau keluarganya pasti sudah sangat khawatir. Terlebih lagi, 6.000 tahun ia tidak memberikan mereka kabar. Benar saja, Lo Feng itu telah menerima begitu banyak pesan yang ditinggalkan oleh keluarganya. Tidak hanya mereka, namun rekan-rekan Lo Feng juga memberikan pesan kepadanya.
baik itu Truyan dan juga penguasa kota kekacauan sekalipun. Tapi di antara semua itu hanya Shushin-lah yang mengirimkan ribuan pesan kepadanya. Lo Fang sangatlah sedih membaca pesan itu. Terlebih lagi, Shushin menceritakan mengenai dirinya yang tengah menepi di planet wilayah bintang utara, dan meskipun tempat itu tenang, tapi sangatlah sepi tanpa kehadiran Lo Fang. Selain itu, Shushin juga memberitahu mengenai apa yang terjadi kepada keluarga Luo. Meskipun begitu, dirinya terus berjuang untuk menjaga keluarga mereka. Lo Fang merasa bersalah karena 6.000 tahun ini ia sudah tidak bersama Shushin. Waktu itu jauh lebih banyak daripada dirinya yang berada di sisi istrinya. Lo Fang berjanji dirinya akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk menebus kesalahannya kepada Shushin. Selain itu, pesan ini dikirimkan dengan pesan terakhir kalau dirinya sangat merindukan Lo Fang. Setelah semua itu, Lo Fang segera kembali ke kediamannya, di mana di sini ada Lo Fing. Lo Fang pun datang yang tentu saja mengejutkan putranya. Ia sangat tidak menduga kalau ayahnya masihlah hidup. Yang mana Lo Fang menduga kalau sepertinya hari-hari di keluarga Luo sangatlah berat. Lo Fing meminta ayahnya untuk tidak perlu khawatir. Ia memberitahu kalau keluarga Luo sudah berkembang hingga mampu menghuni puluhan ribu planet. Mereka sudah pergi ke berbagai alam semesta. Tapi ayahnya itu sudah pergi terlalu lama yang membuat rumor menyebar dengan cepat. Kalau Lo Fang telah tiada, yang membuat begitu banyak kekuatan ingin menggulingkan mereka. Lo Fang paham dan menanyakan keberadaan Shushin, yang mana saat ini dia tengah bernegosiasi dengan Brolin. Mereka adalah keluarga politik dengan garis keturunan kerajaan yang abadi. Keluarga Ross sering mengganggu bisnis dari keluarga Luo. Bahkan setahun yang lalu mereka itu memaksa keluarga Luo untuk menyerang keluarga Ross, yang menyebabkan pertumpahan darah terjadi. Ini pun dimanfaatkan oleh keluarga Ross untuk bisa menyerang keluarga Luo dengan kekuatan penuh. Shushin mencoba untuk bernegosiasi dengan keluarga Ross demi bisa menghindarkan keluarga Luo dari bahaya. Lo Fang pun segera memeriksa identitas dari kepala keluarga Ross, yang mana kekuatannya tidak begitu hebat tapi sudah berani menentang keluarga Luo-nya. Shin pun berpindah ke ruang pertemuan di mana Brolin merupakan utusan dari keluarga Ross untuk bertemu dengan Shushin, di mana negosiasi di antara mereka sudah berjalan selama 7 hari tapi belum ada kesempatan yang mereka capai. Tapi tanpa Brolin ketahui, para prajuritnya seketika saja memberikan hormat kepada sosok yang baru saja datang, di mana itu tentu adalah Lo Fang. Shushin sangatlah terkejut, apalagi Brolin yang tidak menduga Lo Fang masih hidup. Shushin pun segera memeluk suaminya, yang mana sekarang Lo Fang lah yang akan menyelesaikan semua urusan. Bagi Lo Fang, keluarga Ross telah membuat kesalahan besar. Brolin mencoba untuk memberikan alasan kepadanya supaya keluarga Ross dan keluarga Lo Fang tidak menjadi musuh bebuyutan. Tapi Lo Fang sudah tahu apa yang terjadi, di mana dalam sekali tatapan saja kesadaran Brolin dari dunia virtual lenyap begitu saja. Lo Fang meminta mereka untuk memberitahu jika Brolin melakukan hal yang sama, maka selanjutnya jiwanya lah yang akan dia lenyapkan. Sesaat kemudian Brolin kembali masuk. Lo Fang tahu betul kalau mereka bukan sekedar meminta dia untuk menunjukkan diri, yang mana mereka ingin tahu apakah dirinya benar-benar sudah mati. Dengan kehadirannya sekarang, maka keluarga Ross dilala berhak bernegosiasi dengan keluarga Luo. Jadi lebih baik mereka itu memberitahu kepala keluarga Ross kalau dia harus bertanggung jawab mengenai apa yang telah mereka lakukan kepada keluarganya. Dia bahkan tidak keberatan jika kepala keluarga Ross memilih untuk menghancurkan jiwanya sendiri, dan juga keluarga Ross musnah dari alam semesta itu, termasuk juga dengan Brolin dan kerajaannya. Brolin tidaklah bisa melakukan apapun, bahkan ketika menatap ke arah Lo Fang sekalipun dia tidaklah kuat. Dia pun hanya bisa menundukkan kepalanya dan akan memenuhi apa yang Lo Fang perintahkan. Lo Fang pun segera pergi dari tempat itu bersama Shushin. Di dunia asli, Shushin dan Lo Fang teruslah menikmati waktu bersama mereka. Selain itu, Lo Fang juga telah bertemu dengan penguasa kota kekacauan untuk bisa memberitahu mengenai apa yang diri lakukan selama 6.000 tahun ini, di mana penguasa kota sangatlah puas. Ia bahkan tersenyum kepadanya. Ia juga telah menyiapkan identitas baru agar Lo Fang bisa menggunakan namanya sendiri untuk masuk ke dalam aliansi Hongman. Dan begitu dia memiliki 2 slot, yakni sebagai Yang dan sebagai Lo Fang. Selain itu, Lo Fang juga menemui Truyan untuk memenuhi janjinya yang meminta anggur yang sangat mahal. Mereka pun menghabiskan waktu bersama.
Sedangkan kepala keluarga Rose telah datang dan langsung meminta maaf kepadanya. Ia sadar betul kalau apa yang dilakukan oleh keluarga Rose tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan. Maka karena itulah Lo Fong meminta 99% dari aset yang mereka miliki sebagai jaminan untuk memaafkan mereka. Brolin dan kekaisarannya pun kembali terusir. Sekarang Lo Fong itu bisa menikmati waktu bersama keluarga dan orang-orang yang dia cintai, di mana sudah cukup lama baginya untuk tidak bersama dengan mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Lo Fong terlihat tengah berhadapan dengan begitu banyak Andehing, di mana dia sangat berani memberikan tantangan kepada mereka, yang tentu saja membuat para Andehing itu marah. Pasalnya Lo Fong begitu berani kepada mereka. Di sini Lo Fong juga memamerkan bintang tersegel yang ada di tangannya. Ia langsung saja menggunakan kekuatan tersebut di hadapan para Andehing, yang membuat pertarungan besar telah terjadi. Hanya saja di tengah pertarungan itu, Lo Fong mengalihkan pandangannya kepada kedatangan dari Master Pedang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.